الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu memanjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan bersyukur itu segala nikmat yang diberikan oleh Allah akan diberikan tambah kenikmatan-kenikmatannya. Sebab dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan diri kita dari bala bencana, musibah maupun penyakit. Dan sebab dari syukur itu kita akan dekat dan cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang paling utama adalah di antaranya syukur senantiasa mampu mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang agung berupa kenikmatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tiada orang yang paling mulia di sisi Allah, tiada orang yang paling agung di sisi Allah, tiada seorang hamba yang dekat dengan Allah kecuali orang yang senantiasa paling bertakwanya, paling cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba-hambaku yang paling aku muliakan, yang paling aku agungkan, yang paling aku cintai adalah hamba-hambaku yang paling takwanya kepadaku, takwanya kepada nabiku, takwanya kepada Rasulku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh Wail al-As. Mereka mencaci maki menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cacian yang sungguh menyakitkan. Apa cacian dan olok-olok yang disampaikannya? Muhammad adalah orang yang abtar. Muhammad adalah orang yang abtar. Muhammad adalah orang yang abtar, yang artinya bahwa Muhammad yang menjadi kekasih Tuhannya, Muhammad yang menjadi Rasulnya, Muhammad yang menjadi nabinya terputus dari rahmat Tuhannya karena putra-putranya sejak kecil sudah diambil oleh Allah, sejak kecil sudah wafat. Maka orang-orang kafir Quraisy
terutama Asmin Wail tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah turunkan kajian surat Al-Kautsar, surat yang terpendek di antara surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya lewat malaikat Jibril karena hinaan orang-orang kafir, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan hiburan atau khazanah yang baik. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya engkau hai Muhammad telah aku berikan segala macam kenikmatan. Dalam kajian yang lain, sesungguhnya engkau hai Muhammad telah aku berikan surga Kautsar, surga yang sungguh sangat sejuk, surga yang sungguh sangat indah di antara surga-surga yang lainnya. Itulah jawaban ayat yang pertama, dijawab oleh Allah lewat firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sehingga dari umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang masuk pada hari 1 Dzulhijjah ini, siapa saja yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, rizki yang banyak, memiliki kelebihan rizki, ketahuilah bahwa deposito kita adalah Ismail kita. Rumah mewah kita adalah Ismail kita. Kendaraan yang mewah adalah Ismail kita. Simpanan harta tanah apapun yang ada yang kita miliki adalah Ismail kita. Maka sesungguhnya siapa yang di bulan yang seperti ini, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, telah diberikan nikmat yang banyak, maka ingatlah dua perintah Allah. Fasalli, tetap laksanakan sholat, li rabbika, ikhlas, tingkatkan keikhlasan sholat ibadah kita, tingkatkan keikhlasan sholat jamaah kita, tingkatkan sholat sunat rawatib qobliyah kita, tingkatkan sholat sunnah kita, sholat malam kita, terutama tingkatkan sholat hari raya Idul Adha kita, li rabbik, ikhlas karena Allah, tidak ada pamrih, tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sombong. Semuanya yang mampu kita kerjakan, semuanya yang mampu kita laksanakan, semuanya yang mampu kita upayakan, semuanya adalah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa saja yang mampu mengerjakan ibadah dengan sebaik-baiknya, tata hati kita dengan seikhlas-ikhlasnya, jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya, jaga perbuatan kita dengan sebaik-baiknya, agar ibadah kita senantiasa tercatat rapi di catatan malaikat raqib kebaikan kita. Maka ikhlas itulah kunci yang paling utama. Perintah yang kedua, wanhar, dan berkurban. Siapa saja yang saat ini, kalau saya gambarkan, ada deposito kita sekian ratus juta rupiah, ada tabungan kita antara 20-30 juta ke atas atau lebih, maka wanhar, sisakan harta kita untuk berkurban di hadapan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ambil sebagian harta kita yang kita miliki. A'tainakal kautsar, engkau hai manusia yang bagus, hai umat Muhammad, telah aku berikan nikmat yang banyak, maka berkurbanlah sedikit saja, ikut patungan boleh,
beli kambing boleh rata-rata antara 3 juta, 3.500.000 bahkan sampai 4 juta sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Allah berfirman, la yanallahu luhuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah bukan darahnya, yang nyampe kepada Allah bukan dagingnya, tetapi yang nyampe kepada Allah adalah bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah mau berkurban, menyisihkan uang kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membeli hewan ternak atau kambing ataupun sapi dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya yang agak keras hadisnya, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang di bulan Dzulhijjah ini ada kelebihan rezeki, ada banyak uang yang ada mungkin di tabungan kita, mungkin di brankas kita, di rumah kita, ada kelebihan rezeki, walam yudhi, tetapi tidak mau berkurban, tidak mau menyisakan hartanya untuk menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan jangan sekali-kali mendekati tempat sholat Idul Adha kita, sebab tidak pantas hambaku yang telah diberikan nikmat yang banyak kelebihan rezeki mengharap pembagian daging kurban, bukan mengharap dan memberikan daging kurban kepada orang-orang lainnya, orang-orang yang membutuhkannya. Maka Rasulullah mengatakan, falam yudhi falah yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kita, tidak pantas, kurang etis, kurang tata krama, kurang diperhatikan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Hartanya banyak, rezekinya banyak, tapi enggan berkorban. Walaupun itu sunnah, kalau memang setiap tahunnya di bulan ini rezeki kita berlebih, maka saya banyak berkorban dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya hai Muhammad, orang-orang yang menghinamu, sesungguhnya hai Muhammad, orang-orang yang mengolok-olokmu terputus dari rahmatku Allah, mereka itulah yang justru terputus dariku, terputus dari kenikmatanku, terputus dari rahmatku, terputus dari kasih sayangku, karena mereka menghina kekasihku, nabiku, rasulku, engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabiku dan rasulku. Sehingga siapapun yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru anak-anaknya yang begitu banyaknya meninggal dunia dalam usia yang dini, masih kecil. Ada yang orang tuanya menurut catatan sejarah orang tuanya baik, tapi mereka suka menghina Rasulullah, maka kebaikan itu tidak ada sedikit pun catatan dalam sejarah. Sepeninggalnya justru mereka mendapatkan penghinaan dari sesama orang-orang kafir Quraisy. Siapapun yang menghina Rasulullah, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak ridho, dan ketika Allah tidak ridho, maka orang-orang yang memusuhi baginda Rasulullah mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang diperbuat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pelajaran yang dapat kita tarik dari ayat yang ketiga, bahwa sesungguhnya kita muslim, kita mukmin bersaudara, boleh berbeda bendera, boleh berbeda faham, boleh berbeda aliran, boleh berbeda yakin, bahkan boleh berbeda agama, tetapi
tidak pantas, tetapi kurang etis, tetapi kurang tata krama jika satu di antara yang lainnya suka menghina, suka mengolok-olok, suka membuat gosip dan lain sebagainya sesama muslim, sesama mukmin. Maka itulah orang yang disebut oleh Allah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan Allah rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, untuk mampu mendekatkan diri kita kepada Allah lewat hewan ternak kurban kita, untuk mampu mendekatkan diri kita kepada Allah lewat sholat jamaah kita, sholat-sholat yang lainnya, mampu mendekatkan diri kita kepada Allah lewat sedekah kita, dan mampu mendekatkan diri kita lewat zikir, sholawat dan lain sebagainya, agar kapan saja kita dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dekatnya kita dengan Allah, cintanya kita dengan Allah, dekatnya kita kepada Rasulullah, cintanya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bisyafaati Rasulullah dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Ayyuhan nasu usikum wa nafsi bittaqwa fa inna syi'arul mu'minin wa tizarul muttaqin wa wasiyatullahi fiikum ajma'in. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ansurna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات ومشي عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وليغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما